Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Dwi Andini. Gimana nih kabarnya hari ini? Pernahkah kalian memperhatikan bagaimana buah jatuh dari pohon atau bola yang kamu lepaskan jatuh ke tanah? Nah, peristiwa sederhana itu disebut gerak jatuh bebas. Terdapat 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Pertama, setelah mengikuti pembelajaran, murid dapat mengingat pengertian gerak jatuh bebas dengan benar. Kedua, setelah melihat contoh, murid dapat mengidentifikasi minimal 3 ciri dari gerak jatuh bebas. Ketiga, melalui latihan soal, murid dapat menggunakan persamaan gerak jatuh bebas dengan ketepatan minimal 80%. Di video ini, kita akan belajar tentang pengertian, ciri-ciri, rumus, serta contoh gerak jatuh bebas dalam kehidupan sehari-hari. Yuk tonton sampai akhir dan siapkan catatanmu. Let's go! Gerak jatuh bebas adalah gerak benda yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal atau tanpa dorongan. Artinya, benda hanya bergerak karena gaya gravitasi bumi. Besar percepatan gravitasi bumi dilambangkan dengan huruf G dan bernilai sekitar 9,8 meter per sekon kuadrat. Jadi, setiap detik kecepatannya bertambah sebesar 9,8 meter per sekon. Sekarang kita akan membahas ciri-ciri dari gerak jatuh bebas. 1. Benda tidak memiliki kecepatan awal, artinya dilepaskan begitu saja. 2. Bergerak ke arah bawah secara vertikal. 3. Hanya dipengaruhi oleh gravitasi bumi. 4. Percepatannya tetap selama benda jatuh. 5. Kecepatannya bertambah seiring waktu. Dan yang terakhir, semua benda ringan atau berat akan mengalami percepatan yang sama jika tidak ada hambatan udara. Gerak jatuh bebas termasuk salah satu bentuk dari gerak lurus berubah beraturan atau GLBB yang dipercepat. Dalam GLBB, percepatan biasanya dilambangkan dengan A, sedangkan pada GJB atau gerak jatuh bebas, percepatannya diganti menjadi G. Arah geraknya searah dengan gaya gravitasi, yaitu ke bawah. Jadi, bisa kita katakan bahwa GJB adalah GLBB dengan percepatan tetap tanpa kecepatan awal dan dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Ada 3 persamaan utama dalam gerak jatuh bebas. Pertama, kecepatan benda setelah waktu, yaitu V sama dengan GT. Kedua, jarak atau ketinggian yang ditempuh, yaitu H sama dengan 1/2 GT kuadrat. Ketiga, hubungan antara kecepatan dan ketinggian, yaitu V kuadrat sama dengan 2GH. Dengan ketiga rumus ini, kita bisa menghitung kecepatan, waktu, dan jarak pada benda yang jatuh bebas dari ketinggian tertentu. Yuk kita coba contoh soal agar lebih paham. Sebuah benda dijatuhkan dari keadaan diam selama 3 detik. Berapa kecepatan dan jarak yang ditempuh benda? Diketahui G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat dan T sama dengan 3 sekon. Hitung kecepatannya menggunakan rumus V sama dengan G dikali T sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat dikali 3 sekon, yaitu 29,4 meter per sekon. Lalu hitung jaraknya dengan menggunakan rumus H sama dengan 1/2 G dikali T kuadrat sama dengan 1/2 dikali 9,8 meter per sekon kuadrat dikali 3/2 sama dengan 1/2 dikali 9,8 meter per sekon kuadrat dikali 9 sekon.
yaitu 44,1 meter. Jadi, setelah 3 detik, benda sudah jatuh sejauh 44,1 meter dengan kecepatan 29,4 meter per sekon. Dari contoh ini, kita bisa lihat bagaimana percepatan gravitasi mempengaruhi kecepatan dan jarak benda yang jatuh. Gerak jatuh bebas sering terjadi di sekitar kita. Contohnya, buah yang jatuh dari pohon, batu yang dijatuhkan dari gedung, atau bola yang dilepaskan dari tangan. Semua contoh itu menunjukkan bagaimana gaya gravitasi bumi bekerja menarik benda ke bawah. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu kan mengenai pengertian, ciri-ciri, rumus, dan contoh dari gerak jatuh bebas. Coba kalian pikirkan dan tulis di kolom komentar contoh gerak jatuh bebas yang pernah kalian lihat di sekitar kalian. Terima kasih sudah belajar bersama Ibu hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan terus belajar.